maka di dalamnya pasti akan tersusun sistematisasinya seperti hal yang biasa kita temukan dalam laporan penelitian. Nah, ini beberapa definisi tentang literatur review ya. Intinya di situ pasti akan berbicara terkait dengan banyaknya landasan-landasan pemikiran, baik itu dari teori-teori yang ada maupun dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai dasar teman-teman mengupas terkait dengan variabel penelitian yang ada. Nih. Nah, yang pasti ketika kita berbicara menggunakan dasar teori atau tinjauan pustaka, itu teman-teman akan semakin mengerucut, semakin akan merasa bahwa oh ternyata maknanya ini ya dari variabel saya itu gitu. Terus nanti teman-teman juga akan menemukan oh ternyata di penelitian yang lain ngomongnya begini, di penelitian ini ngomongnya begini. Nah, terus kemudian teori-teorinya juga menyebutkan oh ternyata faktor-faktornya kayak gini ya. Oh yang membentuk tuh seperti ini. Nah, itu jadi teman-teman jadi lebih paham ketika lebih paham tentang variabel penelitiannya ketika pada fase menuliskan tinjauan pustaka. Kenapa nih penting? Jelas, ya. Karena kalau kita berbicara terkait dengan teori, teori ini akan menjadi bridging-nya. Teori ini akan menjadi semacam bagaimana sih kalian akan memberikan penjelasan antara IV terhadap DV, ya, antara indikator antara independen variabel terhadap variabel bebas. Nah ini teman-teman nanti yang akan ceritanya menjelaskan itu karena teori inilah yang membuat sehingga bisa menjabarkan betapa bentuk dinamika relasinya bagaimana gitu ya. Terus kemudian saya langsung ke sini aja. Teman-teman harus memahami bahwa ketika bicara tentang dasar teori, ya, sekalian mengambil teorinya harus hati-hati. Yang ini bukan merupakan dasar teori, bukan sumber dasar teori. Jadi ketika misalkan teman-teman mendapatkan bibliografi itu sekumpulan judul-judul penelitian atau daftar pustaka. Nah, itu tidak boleh dijadikan sebagai sumber dari literatur review ya. Terus kemudian daftar dari sumber-sumber atau artikel-artikel tapi yang sebetulnya itu tidak relate. Seperti yang ada di Wikipedia itu nggak boleh gitu ya. Terus kemudian list of work, kemudian background information atau explanation dari konsep itu juga nggak bisa dijadikan sebagai literatur review. Dan yang pasti ketika kita berbicara terkait dengan sumber pustaka, catatan dosen itu nggak boleh. Ya, jadi kayak misalkan Bu Nin sekarang bikin PowerPoint seperti ini gitu ya. Terus kemudian kalian jadikan ini sebagai daftar pustaka kalian, sebagai salah satu referensi kalian, nggak boleh. Kalian harus merujuk ke buku yang Ibu pakai. Nah, itu ada di bagian RPS Ibu itu, bicara tentang bukunya, yang mana saja gitu ya. Terus kemudian ini mengorganisasikannya, terus kemudian jadi kalau kita bicara terkait dengan outline-nya, biasanya kalau Ibu bicara outline dari bab 2, itu kita tulis misalkan bab 2 dasar teori gitu ya. Nah, di sini kemudian nanti akan ada 2.1 itu bicara definisi dari variabel bebas dulu atau variabel terikat dulu terserah. Ya, kalau di latar belakang biasanya Bu Nin lebih enak menguraikan daftar variabel terikat dulu. Misalkan ini definisi self regulation misalkan. Nah, setelah definisi self regulasi 2.2 bicara terkait dengan faktor-faktor yang membentuk self regulasi misalkan. Kemudian 2.3 bicara tentang indikator perilaku self regulasi yang bagus itu seperti apa, atau self regulasi itu bagaimana. Terus kemudian nanti di 2.4 mulai masuk ke definisi
variabel terikatnya, misalkan komunikasi. Kemudian 2.5 bicara terkait dengan faktor atau determinan dari komunikasi misalkan. Kemudian 26 indikator dari komunikasi itu apa. Jadi 21 sampai 2.6 itu monggo terserah, tapi intinya adalah teman-teman akan berbicara terkait dengan teori-teori yang ada. Ya. Semuanya ini adalah sumber teori. Jadi teman-teman akan bicara tentang subjeknya, bicara tentang kronologinya kalau ada, bicara tentang trennya saat ini bagaimana, kemudian teman-teman juga akan di situ melihat autornya siapa saja gitu ya. Jadi nggak boleh teman-teman hanya dasar teori itu misalkan ngambil self regulasi, hanya ngambil punyanya satu tokoh aja misalkan, itu nggak boleh. Ya, jadi harus berbagai tokoh, harus berbagai sumber. Karena kalau ngambilnya dari satu buku aja, lebih dari 20% nanti itu sudah menjadi plagiarisme. Ya, sudah nggak boleh lagi itu. Jadi nggak boleh lebih dari 20% dari buku yang ada itu dipindahkan ke dalam buku kita. Terus kemudian argumentatif stance atau sentence. Di sini kalian nanti akan berdiskusi gitu ya, setelah tadi menguraikan bab 1, bab 2, menguraikan tentang definisi IV dan definisi DV, maka teman-teman akan menguraikan yang namanya dinamika hubungan antara antara independent variable dan dependent variable. Nah, ini terjadi diskusi dari kalian, terjadi sebuah pembahasan dengan menggunakan teori-teori yang kalian gunakan. Ya, nanti di situ akhirnya akan melahirkan apa yang disebut sebagai kerangka berpikir, ya, dan diakhiri dengan yang namanya hipotesis. Jadi 2.7-nya itu adalah dinamika, 2.8-nya hipotesis penelitian. Nah, hipotesis ini nanti akan diawali oleh dinamika itu tadi. Nih, ini adalah prosesnya. Ya. Jadi teman-teman boleh memulainya dengan menjelaskan problem utamanya apa, ya, yang dalam penelitian kalian. Jadi misalkan bahwa problem utamanya adalah bagaimana si self regulasi itu memengaruhi kemampuan berkomunikasi, misalkan. Nah, itu nanti kalian akan menjelaskan terlebih dahulu yang disebut self regulasi itu bagaimana, kemudian pentingnya apa, terus kemudian orang yang self regulasinya bagus itu manfaatnya apa, tanda-tandanya apa, indikatornya apa, sehingga kemudian orang-orang yang seperti ini mestinya akan menunjukkan perilaku yang bagaimana. Nah, sementara itu kalau kita berbicara komunikasi, namanya manusia, berinteraksi dengan manusia, itu nggak lepas dari kemampuan berkomunikasi. Ternyata ada beberapa fenomena, ada orang yang bisa berkomunikasi, menjelaskan apa yang difikirkan itu dengan gampang. Ada yang itu sulit. Ada orang yang ketika berada dalam situasi baru, dia juga sulit. Tapi ada yang dalam situasi baru, dia santai aja. Nah, artinya bahwa indikator perilaku komunikasinya ini orang berbeda-beda gitu kan ya. Nah, kemudian sebutin di situ orang yang komunikasinya bagus itu pada umumnya orang yang bagaimana, orang yang begini gitu. Nanti baru di situ kalian melihat penjelasan dari self regulasi tadi dan juga penjelasan dari komunikasi, terlihat bahwa orang yang memiliki self regulasi bagus, memiliki confidence yang bagus, dia tahu apa yang akan diomongkan, dia bisa menata apa yang akan disampaikan, sehingga orang-orang yang didasari seperti ini harusnya itu komunikasinya, menyampaikan gagasannya tidak mengalami masalah. Berdasarkan itu maka harusnya kemudian bahwa self regulasi itu bisa membentuk semacam komunikasi yang bagus. Baru kemudian di 2.8 itu muncul hipotesis. Itu yang harus teman-teman lakukan gitu ya. Nah, di sini Ibu akan menjabarkan yang terkait di sini nih. Ini ya. Jadi pastikan literatur reviewnya teman-teman itu benar-benar jelas dalam memberikan informasi terkait dengan
subjek matter yang direview ya terkait dengan variabelnya. Kemudian mengcover semua hal-hal yang penting dan up to date. Yang disebut up to date itu kalau jurnal ya, kalau artikel dalam jurnal itu sebaiknya 5 tahun terakhir. Kalau teori, kalau buku teori itu nggak apa-apa lama. Kayak misalkan Ibu kemarin riset tentang McClellan, tentang 3 kebutuhan manusia, bahwa ada need achievement, ada need power, dan ada need afiliasi. Itu pakai bukunya McClellan, Ibu ambil yang tahun 1973, 71 dan 69. Itu nggak apa-apa. Karena memang itu buku kalau kami menyebutnya buku babon gitu loh, buku induk gitu, itu boleh ya. Tapi kalau artikel yang jurnal penelitian itu sebaiknya 5 tahun terakhir. Kemudian ada analisis yang insightful antar penelitian. Jadi dasar teori itu bukan hanya sekedar clipping teori. Jadi contohnya nih, ketika teman-teman membuat definisi ya. Oke, di sini let's say Ibu akan buka punyanya pengaruh self regulasi terhadap komunikasi interpersonal. Ini kemarin sudah Ibu minta difokuskan mau ke kualitas atau ke apa namanya kompetensinya gitu ya. Nah, sekarang nih, oh ini baru. Oh nggak ada. Oke, bukan yang ini berarti. Ambil yang lainnya dulu. Pembelajaran daring terhadap stres mahasiswa. Nah, kayak gini nih, penulisan yang dilakukan oleh si kelompoknya siapa ini? Yang daring itu adalah kelompoknya Arum dan Paulina. Nih ya. Di sini dituliskan pengertian daring atau e-learning menurut para ahli. Terus di pointer, itu nggak begitu nulisnya. Jadi nulisnya adalah mengikuti aturan bagaimana mensitasi. Kalau memang ini benar-benar ngambil dari bukunya si Michael, ya berarti harus ada tanda petiknya. Kalau ini di parafrase, tetap halamannya dicantumkan. Tapi kalau ini sumbernya benar-benar hanya sebagai rujukan, ditulisnya seperti yang ketika nulis Chandrawati dengan Ardiansah. Nah, ini Ibu akan stop dulu, Ibu akan langsung masuk ke pembahasan ya. Oke. Sorry. Loh, kok hilang? Udah terlihat kah? Sudah ya? Udah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Nah, ini nulisnya nggak seperti ini. Ya. Jadi teman-teman ketika mau menulis bab 2, bentar, ini saya close dulu, saya stop share dulu. Baru nanti yang lainnya memperhatikan ini ya, Ibu akan coaching satu aja ya. Oke, ini saya buka satu, ini dokumen. Semoga bisa ya, kalau Zoom bisa ini. Bisa. Oke. Bentar.
Gimana ya? Sebentar. Share desktop nggak bisa ya dia ya? Nah, ini kali. Nggak bisa ini. Ya sudahlah, aku share ini aja deh. Ya udah deh. Oke, Ibu share ini ya. Jadi kalau nulisnya itu harusnya nggak begini gitu loh. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan nih definisi teoritisnya, ini kan yang ini dari mana ini? Definisi daring ini. Yang Ibu highlight kuning dari mana ini? Kesimpulan peneliti. Iya. Jadi ini kan kerekam juga ya di Google Meet-nya nanti ya? Slide-nya Ibu. Oke. Jadi nulisnya ketika tadi apa ini saya bawa ke bawah ya sebentar. Kalian kan nanti akan nulis seperti ini, dasar teori. Nah, ini kan bab 2. Ini template-nya ya, nanti teman-teman buat yang lainnya juga ya. 2.1 berarti kan teman-teman akan menguraikan definisi. Definisi dari belajar daring. Atau e-learning. Akan seperti itu. Terus kemudian yang 2.2 ini teman-teman manfaat misalkan. Nih. Terus kemudian 2.3 bicara terkait dengan kelebihan atau apa ya, keuntungan kali ya, keuntungan sama manfaat sama nggak? Whatever lah, aku cuma ngopi aja ya dari teman-teman sendiri ya. Kekurangan. Terus, nah, oke. Ini adalah satu variabel, ya kan? Semuanya variabel tentang belajar daring atau tentang e-learning, ya. Belajar daring. Oke. Terus kemudian di sini tinggal kita isi sekarang. Jadi kalau teman-teman mau mengisi definisi, ini harus disesuaikan di sini urutannya. Ini jangan terlalu banyak masuknya, biasanya 5 ketuk. Nah, diawali dengan kalimat pembuka terlebih dahulu. Ya, nggak usah panjang lebar. Kalimat yang akan masuk ke dalam definisi daring itu sendiri, gitu ya. Pembelajaran dalam jaringan atau disebut dengan belajar daring, misalkan, ya, didefinisikan oleh beberapa ahli sebagai berikut.
oleh beberapa ahli. Langsung disebutin Michael misalkan. Michael 2013.2 halaman ya, apa page 27 misalkan, menjelaskan bahwa e-learning dan seterusnya itu nih. Nah, kalau ketemu tanda ini harus dicetak miring. Kalau kata asing itu wajib. Kalau enggak nanti salah, ya. Terus kemudian nanti karena ini masih latihan nggak apa-apa rangkap seperti ini. Nanti kalau sudah buku beneran ini harus minimum 1,5 spasinya, ya. Nah ini kan sudah dapat satu nih. Kalau yang seperti ditulis sekarang ini cuma di clipping aja kan. Pendapatnya Michael ditempel, pendapatnya Chandrawati ditempel, pendapatnya Ardiansyah ditempel, gitu doang kan? Nah sekarang coba untuk masuk ke pendapatnya Chandrawati. Kira-kira apa yang harus dilakukan dengan mengetahui pendapatnya si Michael ini? Nah, kayaknya kalimatnya ini juga agak aneh nih. Menjelaskan bahwa e-learning adalah pembelajaran yang disusun ialah, nih ya, ini sense kalian harus dijaga. Ini sudah ada adalah, terus kemudian ada ialah. Harusnya bagaimana? Ayo, siapa saja yang jawab? Nggak harus kelompoknya. Gimana? Kalimat ini ada yang aneh nggak sih? Iya Bu, yang ialahnya dihapus ya Bu. Oke, ialahnya dihapus. Terus kalau sudah dihapus begini, apakah sudah bisa memiliki makna? Bentar Bu. Ada lagi yang harus dihilangin? Ada lagi kah? Tujuan. Tujuan. Oke. Ialah dicoret, tujuan dicoret. Jadi di sini, coba kalau dibaca sudah enak belum? Michael 2013 H.27 menjelaskan bahwa e-learning adalah pembelajaran yang disusun menggunakan suatu sistem elektronik atau juga komputer sehingga mampu untuk mendukung suatu proses pembelajaran. Udah ya? Nah, sekarang coba kalau Chandrawati ngomongnya gimana? Nah, ini harus ada kalimat penyerta gitu loh. Jadi setelah ini, setelah kalian menuliskan pendapatnya Michael, kalian mendapatkan informasi apa nih? Michael tuh menekankan pada apa? Teknologi. Menggunakan pada sistem elektronik atau sistem teknologi, ya kan? Dari pendapat Michael, kan bisa ditulis begitu. Nanti teman-teman nih, dari pendapat Michael, terlihat adanya penekanan pada aspek elektronik dalam memberikan definisi. Nah, kalau Chandrawati gimana? Chandrawati? Tone-nya dengan Michael sama nggak? Paulina gimana nih? Arum nggak bisa bersuara katanya. Sama. Berarti kalimat pembukanya gimana sebelum masuk ke Chandrawati?
Coba, ayo. Ayo, dari kemarin kan ada Ibu, sekarang kalian. Aspek elektronik juga didefinisikan oleh Chandrawati sebagai Masa didefinisikan langsung? nggak bisa gitu. Masa itu didefinisikan langsung? Artinya kan kamu menemukan hal yang sama kan antara punya yang dikeluarkan oleh Michael sama Chandrawati kan? Iya. Iya. Jadi aspek elektronik ini merupakan apa? Juga merupakan dalam Chandrawati apa? Prinsip. Gimana? Bahwa ia menjelaskan proses. Jadi gini, kalian harus menemukan satu persamaan dari yang dikatakan Michael dengan yang dikatakan Chandrawati, atau menemukan perbedaan sehingga nanti itu akan ngeling gitu loh. Jadi kalau kalian lihat di sini, di Michael itu ngejelasin tentang perlunya menggunakan sistem elektronik, di Chandrawati menggunakan apa? Prinsip. Hah? Prinsip. Ya sama di coba. Yang samanya teknologi apa? ya Bu. Teknologi. Berarti kalimatnya bagaimana? Aspek elektronik ini juga merupakan bla 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 yang diuraikan si Chandrawati 2010. Jadi bla bla blanya apa yuk? Sama suatu pendukung dalam proses pembelajaran jarak jauh. Merupakan salah satu merupakan salah satu pendukung proses pembelajaran jarak jauh. Ini sama nggak yang diungkapkan dengan Chandrawati? Sama. Kalimatnya nggak harus selalu begini, tetapi intinya adalah bahwa teman-teman ini jangan sampai menulis daftar pustaka itu benar-benar copy paste aja, di clipping aja gitu loh. Nah, ini kan ya aspek elektronik juga merupakan salah satu pendukung proses pembelajaran jarak jauh selaras dengan disampaikan oleh Chandrawati. Lebih lengkap, Chandrawati menjelaskan bahwa daring adalah gitu. Artinya apa? Artinya teman-teman di sini kemampuan dalam melakukan parafrase benar-benar diuji di sini. Parafrase itu adalah merumuskan tulisan dari orang yang kalian rujuk ke dalam bahasa kalian sendiri. Gitu. Jadi nggak plek-plekan. Kalau plek-plekan nulisnya nggak begitu. Nulisnya pasti harus ada tanda petiknya. Ya, kutipan langsung. Nah, ini sudah 2 pendapat nih. Nah, sekarang masih ada pendapat yang ketiga. Kalau Ardiansah gimana ngomongnya?
Ini juga daring adalah suatu sistem pembelajaran yang digunakan ialah sebagai sarana, ialah sebagai udah adalah, iyalah, 3 kali iyalahnya. Lesson to learn-nya adalah sebelum menulis harus dibaca. Sebelum dipastikan terus dibaca ulang. Ya. Sudah pas atau belum gitu. Ya. Nah, ini cara menuliskannya, sehingga ini yang baru bisa disebut sebagai kita bicara tentang kajian teoritis. Nah, setelah nanti di sini ada ditambahkan dengan definisi yang ketiga gitu ya, maka kalian harus membuat simpulan. Berdasarkan 3 definisi tentang daring, maka dapat disimpulkan bahwa daring adalah terusnya. Terus ini peneliti ini harus menyimpulkan ini. Menyimpulkan berdasarkan ketiga yang ada. Gitu. Ini dalam menuliskan definisi. Yang lainnya nanti juga akan begitu. Nah, sekarang kita bicara terkait 2.2, yaitu manfaat e-learning. Di sini. Nah, ini kalau ini misalkan Ibu copy langsung begini, ya, ketahuan nggak ini sumbernya dari mana? Tidak, Bu. Tidak. Kenapa nggak ketahuan sumbernya dari mana? Karena nggak ada nama tokohnya gitu, Bu. Oke, memang karena nggak ada sumbernya dari mana, ya kan? Sehingga di sini perlu dituliskan terlebih dahulu kalimat penghantar untuk masuk ke dalam poin 1, 2, 3. Paling tidak ini diambil dari mana? Ya kan? Terus istilahnya harus konsisten. Judul kalian kan pembelajaran daring. Jadi tidak boleh di dalamnya menggunakan e-learning. Ya harus pembelajaran daring. Ya. Gitu. Nah, oke, ini berarti gimana kira-kira? Ini ngambilnya dari mana? Ini kalau skripsi sudah saya coret ini, kalau nggak ada sumbernya kayak gini berarti sudah nggak bisa digunakan gitu loh. Walaupun kalian tulis, ya harus ada sumbernya, referensinya harus ada. Nah, kelebihan dan kekurangan belajar e-learning mungkin ini bisa jadi satu. Nah, jadi 2.3 sama. Ini juga nggak ada. Sumbernya dari mana? Iya kan? Nah, setelah ini, baru nanti teman-teman akan menulis 2.4. 2.4 ini kembali lagi ke dalam definisi, tapi di variabel yang kedua, yaitu apa? Definisi stres. Nah, ini masih sama. Belum dia bikin seperti yang tadi. Jadi kalian harus ketika di sini memasukkan 1, 2, 3, 4, 5 tokoh. Jangan hanya sekedar ditempel. Ya. Tetapi harus benar-benar dikelola, dicari linknya, diparafrasekan supaya menjadi uraian yang seperti ini. Nih. Ya. Jadi setiap tokoh itu Anda pahami dulu. Oh, tokoh ini intinya adalah ini. Oh, tokoh ini maksudnya adalah ini. Oh, tokoh yang ini menekankan pada ini. Oh, tokoh yang ini seperti ini. Sehingga nanti ketika kalian ketemu tokoh yang lain ternyata dia menekankan hal yang berbeda, kalian bisa mencari, menggabungkannya dengan menginformasikan, oh berbeda ya dengan si A, kalau si B tadi penekanannya ke sini, si A itu penekanannya ke sini, gitu. Bisa komparasi antar teori, ya. Itu yang harus dilakukan oleh teman-teman. Oke. Nah, tadi yang Ibu ingin ajarkan ke kalian adalah bicara tentang bagaimana membuat dinamika
dinamika hubungan antara teori 1, antara IV, independent variable, dan DV. Nah, contohnya nih, yang paling gampang adalah, oke, ini mau saya take out, ya, saya copot dulu, supaya saya bisa presentasi yang sudah jadi, sehingga kalian bisa punya gambarannya. Sebentar. Saya mencontohkan skripsi dari mahasiswa bimbingan saya, ya. Sudah terlihat? Judulnya adalah pengaruh person job fit terhadap work engagement pada pramu sosial, ya. Nah, sekarang kita akan lihat di bab 2. Nih. Bab 2 ini dia membedakan, mengkategorikannya seperti ini nulisnya. 2.1 bicara tentang work engagement. 2.1.1 definisi work engagement-nya seperti apa. Kalian nanti akan seperti ini juga nggak apa. Nanti habis ini Ibu kasih susunannya ya, untuk yang bab 2 itu nulisnya bagaimana. Terus kemudian ini 21.2 dimensi, 21.3 itu faktor, dan 214 dampaknya. Terus kemudian 2.2 itu variabel yang berikutnya, variabel bebasnya. Nah, yang harus kalian buat adalah nanti misalkan kalian boleh menambahkan satu pembahasan terkait dengan subjek penelitian. Jadi kalau subjeknya let's say spesifik ke mahasiswa atau subjeknya kepada, kalau ini kan subjeknya ke pekerja sosial ya, jadi harus dijelaskan peksos itu kayak apa, gitu ya. Terus kemudian ini. Nah, ini dinamikanya nih, dinamika teori. Dinamika teori antara person job fit, ya, ini kurang ini. Dinamika teori hubungan antara person job fit dan work engagement. Meskipun judulnya pengaruh, dinamikanya tetap menjelaskan dinamika hubungan, tapi secara teori, gitu loh. Kan tadi ini di bab 2 nih ngomongnya, secara teori. Nah ini si Najma ini mengawalinya dengan sebuah fenomena, ya, bahwa di dalam sebuah organisasi, ya, terutama adalah pelayanan non-profit, itu permasalahan dana itu menjadi hal yang krusial. Jadi kalau organisasinya non-profit, di organisasinya kan nggak menghasilkan tuh, bukan organisasi yang berorientasi pada mencari keuntungan. Berarti pengadaan dananya kan pasti dari sumbangan-sumbangan gitu kan, atau dari donatur-donatur gitu, sehingga keberlangsungannya pasti sangat tergantung dari itu. Ya, nah permasalahan ini menjadi dasar dari si Najma untuk mengangkat sebuah tema bahwa ternyata orang-orang yang bekerja di organisasi non-profit itu nggak kehilangan semangat loh. Ya, tidak membuat para pekerja itu kehilangan semangat. Jadi mereka tetap bersemangat walaupun nggak secure gitu ya, terkait dengan sistem keuangannya gitu. Nah, kemudian ini seorang pekerja yang memiliki keterlibatan, dia mulai masuk ke work engagement nih. Jadi dia jelasin melalui DV-nya dulu. Jadi kalau tadi kelompoknya Arum bicara tentang daring dan stres, aku nggak ngerti kemarin daringnya akhirnya tentang apanya daring gitu ya, dengan stres akademik. Nah di sini Arum langsung bisa masuk orang yang dalam situasi mengalami hal yang nggak menyenangkan, ya, orang yang berada dalam suatu tidak menyenangkan, termasuk juga di dalam dunia akademik, misalkan dia terlalu mendapat banyak tugas, mendapat deadline tugas yang banyak, tugasnya banyak, mepet-mepet,
orang akan mengalami sebuah perasaan tidak nyaman. Nah, dalam definisinya disebut sebagai stres akademik. Seperti yang dijelaskan oleh si siapa, stres akademik itu adalah begini, begini, begini. Ya kan? Terus kemudian mulai dijelasin di situ bahwa orang yang merasakan stres akademik itu biasanya cenderung menunjukkan apa? Perilaku yang bagaimana yang stres akademik itu. Nah, ini sesuai dengan penelitiannya siapa nih, gitu kan. Nah, ternyata dampak dari stres akademik ini nggak bagus, sehingga harus dikelola, harus dicari tahu penyebabnya apa. Mungkin nggak sih salah satunya karena daring misalkan seperti itu. Nah, ini ada hasil wawancaranya. Kalian nggak harus melakukan wawancara, tetapi kalian bisa ngecek bahwa antara variabel bebas dan variabel terikat itu bisa memberikan penjelasan gitu loh. Ya, jadi contoh gampangnya adalah misalkan dari case-nya Arum tadi. Tapi tetap di sini harus ada, tetap teori-teorinya harus ada, rujukan-rujukannya. Ya. Nah, ini akhirnya nanti mereka akan membuat berdasarkan uraian fenomena yang peneliti temui, pramu sosial yang bekerja di panti sosial dan beban kerja yang cukup banyak. Nah, nanti teman-teman misalkan kayak tadi misalkan, Arum jadinya apanya daring? Pengaruh titik-titik daring apanya kemarin? Paulina nggak ada ya? Oke. Apanya Rum? Kamu ketik aja Rum. Apanya daring kemarin? Iya, apa? Judulnya jadinya apa? Jangan bilang lupa loh, yang bikin aja lupa. Hmm? Kemarin kan tinggal masukkan atributnya toh. Apa Rum? Biar aku bisa bantuin menguraikan. Kalau yang nggak ongoing nanti susah kalian. Ya sudah, gini aja deh. Kita bikin baru. Nah, searah mama judulnya lupa. Munculnya dokumen berapa tuh? Dokumen 1 atau dokumen 2? Dokumen 1, Bu. Dokumen 1 ya. Oke. Kalian tahu motivasi kan? Iya, Bu. Tahu ya? Udah pakai ini aja Rum, telat kamu kelamaan. Oke. Sekarang kita bicara terkait dinamika teori hubungan motivasi belajar dengan prestasi akademik. Sekarang motivasi belajar itu apa? Kayak dorongan seseorang untuk belajar ya, Bu. Mencapai Mencapai apa? kayak keinginan.
Salah nggak disetrum kok. Kayak Nah, ini penyakitnya anak psikologi nih. Ngerti tapi nggak bisa menyampaikan. Jadi nanti kalau konseling pakai ilmu kebatinan. Iya. Jadi harus belajar menata, kemudian mengemukakan, berkomunikasi. Nggak bisa enggak, itu harus kalian. Ya, jangan paham Bu, tapi kemudian nggak ngerti maksudnya apa, jangan gitu. Ya. Jadi kalau kita berbicara terkait ini, misalkan hubungan antara motivasi belajar dan prestasi akademik. Satu, berarti kita harus tahu definisi motivasi belajar apa. Dua, definisi prestasi akademik apa. Kita harus tahu itu. Kedua, kita harus tahu orang yang motivasi belajarnya bagus itu karakteristiknya apa. Orang yang prestasi prestasi akademiknya bisa bagus itu orang yang membutuhkan apa. Itu harus clear, harus terjelaskan dengan clear oleh teman-teman ya, harus dipahami. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan ini, kita harus misalkan kita cek fenomenanya terlebih dahulu ya. Oke. Pencapaian prestasi belajar atau prestasi akademik setiap siswa berbeda-beda. Hal ini menjelaskan bahwa ada aspek atas siapa ini? Ini harus dijelaskan sumbernya dari mana. Karena itu judgment. Kemudian prestasi akademik dipahami sebagai apa? Sebagai bla 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 bla. Harus ada referensinya juga. Kemudian orang yang prestasi akademiknya bagus memiliki keuntungan apa? Biasanya orang yang prestasi akademiknya bagus memiliki rasa percaya diri, terus kemudian mampu menganalisis permasalahan, dan lain-lain misalkan. Nah, ini harus ada sumbernya juga ini. Ya. Jadi dari sini nanti teman akan mengatakan, jadi untuk bisa mencapai prestasi akademik, jadi prestasi akademik suatu hal yang harus diupayakan. Untuk bisa mencapai prestasi akademik yang bagus, itu perlu ngapain? Nah, salah satu teori menjelaskan bahwa ada yang disebut sebagai dorongan untuk belajar, dorongan untuk mengkaji, dorongan untuk mencapai sesuatu. Nah, orang-orang yang dorongan mencapai sesuatunya bagus ini disebut sebagai orang dengan motivasi belajar yang bagus, seperti itu. Jadi ini nanti akhirnya simpulannya adalah memahami definisi prestasi akademik, memahami uraian prestasi akademik, memahami uraian motivasi belajar, maka peneliti bisa membuat sebuah kerangka pemikiran bahwa orang yang memiliki dorongan untuk mencapai sebuah tujuan yang bagus, maka dia akan memperlihatkan perilaku yang gigih, perilaku yang tekun, perilaku yang apalagi komitmen, perilaku yang tidak menunda-nunda pekerjaan, sehingga konteks dengan perilaku-perilaku yang seperti ini, tujuan yang dicanangkan akan memberikan hasil yang bagus, termasuk pencapaian prestasi belajar. Melihat ini, maka orang yang memiliki motivasi belajar itu akan berkorelasi dengan prestasi akademik di situ. Jadi kalau kalian bikin alurnya, ya,
dinamika teori, dinamika hubungan teori. Ini. Jadi yang pertama, uraikan dulu pentingnya DV atau fenomena lain related terkait dengan DV. Kemudian yang kedua, uraikan definisi DV, ya. Kemudian uraikan indikator perilakunya. Terus kemudian di sini indikator perilaku dari DV. Terus ada kalimat yang menghubungkan DV ke IV. Jadi misalkan nih kayak tadi, kalau di sini kalimat yang menghubungkan antara DV ke IV tadi adalah bahwa orang-orang yang orang-orang yang memiliki prestasi akademik yang bagus ini kecenderungannya dia secara personal itu memiliki semangat untuk mencapai tujuannya. Nah, semangat mencapai tujuannya itu disebut sebagai motivasi belajar. Seperti itu. Ya. Kemudian ini definisi IV. Kemudian indikator perilaku dari IV. Kemudian di sini kemudian berdasarkan uraian tentang IV dan DV, peneliti melihat bahwa individu dengan indikator perilaku yang bla 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 gitu ya, maka dia akan memperlihatkan upaya-upaya yang bagaimana gitu. Artinya ini sangat tergantung dari setiap variabelnya. Jadi contohnya, orang kalau dia emosinya nggak stabil, maka dalam membuat keputusan dia pasti ababil, pasti dia ragu, pasti dia apa istilahnya kalau kalian itu plan gitu ya. Jadi artinya nggak jelas gitu loh cara membuat keputusannya. Jadi orang-orang yang kecemasannya tinggi, jadi kenapa sih orang yang kecemasan tinggi itu sulit membuat keputusan? Kalian bisa menjelaskan. Ya biasanya orang kecemasan tinggi itu kecenderungannya adalah dia takut nanti kalau ini tidak sesuai dengan yang diharapkan, takut kalau nanti salah bagaimana, takut kalau nanti seperti ini bagaimana. Yang terjadi karena kita hanya berpikir masalah takutnya, akhirnya dia tidak segera mengambil sebuah keputusan gitu. Nah, jadi sebetulnya dalam membuat dinamika ini, teman-teman akan menjawab satu pertanyaan simpel. Mengapa sih motivasi belajar ini berkorelasi dengan prestasi akademik? Gitu. Menjawab itu. Tapi untuk menjawab pertanyaan mengapa motivasi belajar berkorelasi dengan prestasi akademik, itu perlu diuraikan tadi, dijabarkan. Motivasi belajar itu apa, ini apa, baru oh ini toh ternyata. Gitu. Itu yang disebut sebagai sebuah dinamika. Oke, itu karena Ibu jam 1 harus rapat, jadi 15 menit terakhir saya buka untuk pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Izin Bu, saya mau bertanya Bu. Silakan. Kan kemarin kata Ibu dikaitkan dengan penelitian sebelumnya ya Bu. Minimal 2 atau 3 ya. Misalkan dari setiap variabel. Nah misalkan ya Bu,
misalkan variabel kan kayak self regulasi gitu kan ya Bu. Nah lalu tapi itu berbeda kayak pembahasannya beda gitu, tapi dia tetap ke itu ke regulasi, nggak apa-apa ya Bu? Nggak apa-apa. Ini kamu ngomong di latar belakang ya, bukan di sini loh tapi. Oh iya Bu. Iya. Iya bisa, nggak apa-apa. Bisa ya Bu. Oke. Kasih Bu. Intinya kan bicara tentang penelitian itu bicara tentang self regulasi kan. Walaupun tidak relate dengan variabelmu sih nggak apa-apa kalau di latar belakang. Tapi kalau di sini kamu harus sudah mulai menjelaskan mengapa kok bisa berkorelasi gitu. Jawabannya ya tadi, jawabannya ketika di dasar teori kan kamu menjelaskan ada faktor-faktornya, ada determinannya, ada indikator perilakunya. Jadi kemudian bisa mengaitkan gitu loh. Ya. Kalau Ibu sih biasanya gini, kalau misalkan sekarang aku lagi nulis terkait dengan kok bisa ya, kalau Ibu risetnya ini ya, variabelnya lebih dari 2 biasanya. Contohnya yang terakhir nih, kok bisa orang yang memiliki kebutuhan menguasai, need of power, itu juga menunjukkan prestasi belajar. Kok bisa? Apa hubungannya antara need of power dengan achievement, misalkan. Nah, kalau need of achievement dengan achievement jelas gitu kan ya. Nah, ini saya ngejelasinnya adalah orang yang memiliki need of power, orang dengan need of power itu adalah orang yang dalam berperilaku dilandasi oleh keinginan-keinginan untuk menguasai orang lain, keinginan-keinginan untuk terlihat lebih di antara orang lain, keinginan-keinginan untuk dipandang bahwa dia mampu dalam konteks bisa menguasai orang lain, gitu kan. Nah, ini definisinya. Sementara kalau kita berbicara prestasi kerja, yaitu adalah capaian-capaian yang kalau dia seorang itu memiliki pencapaian yang bagus, maka orang ini akan dijadikan rujukan toh. Orang ini kalau misalkan di antara kalian, oh Dini tuh prestasinya bagus, dia nilainya bagus terus. Pasti kalau ada pertanyaan-pertanyaan sering merujuknya ke Dini kan. Sehingga apa yang dikatakan Dini, teman-teman biasanya akan langsung percaya. Nah, itu adalah sebuah gambaran bahwa ketika dia memiliki prestasi, kemudian dia dijadikan rujukan, itu loh yang membuat dia merasa senang. Akhirnya dia mengejar prestasi terus. Nah, orang yang dalam mencapai prestasi, itu dilandasi oleh keinginan supaya dia bisa menguasai orang lain, dilandasi keinginan supaya dia dijadikan rujukan, dilandasi keinginan bahwa dia itu menjadi sumber power terhadap suatu persetujuan, itu artinya orang ini berprestasi karena adanya need of power. Jadi bagaimana need of power membuat orang berprestasi? Yaitu tadi, adanya dorongan untuk menguasai orang lain, membuat dia berperilaku sedemikian rupa supaya mencapai prestasi, karena dengan mencapai prestasi, dia akan bisa mengarahkan orang lain di situ. Dia akan bisa bangga dengan dirinya, dengan prestasi itu. Nah, itu bedanya orang dengan need achievement dengan yang berprestasi dibandingkan need power dengan prestasi di situ. Nah, ini adalah dinamika gitu loh, hal yang seperti ini. Bagaimana sebuah variabel itu bisa menyebabkan munculnya variabel yang lain. Itu yang harus teman-teman clearkan nanti. Dan itu dari mana bisa dapatnya? Ya semakin banyak bacaan tentang variabel penelitiannya. Gitu. Kalau nggak banyak tabungan informasi tentang variabel penelitiannya, nggak akan bisa menjelaskan dinamika. Dan yang makanya Ibu kan tuntutannya nggak besar ya di sini ya. Yang penting ada 1 IP, ada 1 DV. Supaya kalian bisa belajar bagaimana membuat dinamika itu. Ya. Oke. Jadi, bab 1 sudah selesai. Saya anggap saya nggak akan koreksi bab 1 lagi. Jadi masing-masing akan memiliki kesempatan 1 dibahas. Ya. Hari ini Ibu sudah bahas teori, jadi sekarang teman-teman mulai menuliskan bab 2-nya. UTS nanti saya berharap bab 2-nya sudah selesai. Ya. Besok kita bicara tentang bab 3. Ya. Besok bab 3 itu adalah bicara tentang populasinya, samplingnya, alat ukurnya.
Ya, sama berarti teman-teman ketika mengulek, sekarang kan lagi ngumpulin jurnal-jurnal kan ya, sekalian cari untuk alat ukurnya. Ya, bahasa Inggris nggak apa-apa. Kalau ada sih alat ukur yang jumlah pertanyaannya nggak banyak. Ya, 10 gitu boleh lah. Ya, tapi kalau sampai 40 itu janganlah. Cari yang lebih sederhana lagi aja. Ya. Kalau dari yang sudah masuk kemarin apa aja? Self-regulasi, terus kemudian compassion ya, Iya, Bu. terus apalagi self-efficacy, terus komunikasi, apalagi ada 6 kan, harusnya ada 6 variabel. Optimisme, Optimisme, Kemampuan komunikasi interpersonal. kemampuan komunikasi interpersonal. Satu lagi apa? Yang dari penelitian kalian? Kan arum, efikasi, dan stres. Oh ya udah, stres ya, stres akademik. Ya. Jadi tinggal dicari itu alat ukurnya. Stres akademik kayaknya aku ada. Terus, tapi kayaknya itemnya banyak. Tapi nggak tahu deh, aku cek lagi. Aku yang sudah punya itu ada, aku kayaknya self-regulasi ada, self-efficacy ada, self-prestasi akademik ada, stres akademik. Tapi kayaknya kalian cari sendiri aja dulu. Ya. Nah, nanti setelah UTS kita bahas untuk alat ukurnya. Ya. Oke, Bu. Oke. Thank you, teman-teman. Makasih banyak, Bu. terima kasih, Bu. Ibu, Sama-sama. Udah ya, Ibu matikin ya. iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.